Sudah kayaknya. Gas. Selamat malam untuk Bapak. Pada malam ini kami akan mempresentasikan mengenai sistem restoran Bang Paung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Priscila Nababan. Nama saya Elfrida Tampu Bolon. Nama saya Nursista Nenggolan. Nama saya Jennifer Storus. Dan nama saya Joshua Pangasibuan. Pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu aplikasi berbasis web Bang Paung ini kami bangun karena melihat di restoran Bang Paung yang ada di daerah Toba Samosir tidak berkembang pesat. Sehingga pemilik restoran kewalahan dalam melayani tamu yang datang, padahal restoran Bang Paung merupakan restoran yang sangat terkenal karena menjual makanan daerah yang ada di Sumatera Utara. Akhirnya kami berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu restoran Bang Paung dalam pelayanan pelanggan, pemesanan makanan, perhitungan pemasukan dan pengeluaran, dan pendataan pegawai sehingga setelah dibangunnya aplikasi berbasis web ini membuat restoran Bang Paung semakin mudah dalam melayani pelanggan dan semakin banyak dan bisa menjadi contoh kepada restoran lainnya. Manajemen sumber daya manusia, yaitu kami sendiri yang pertama Joshua Pangaribuan sebagai programmer dan project manager, yang kedua yaitu Eduardo Marpaung sebagai programmer, yang ketiga yaitu Jennifer Sitorus sebagai analisis, yang keempat Priscila Nababan sebagai analisis, yang kelima Elfrida Tampu Bolon sebagai analisis, dan yang keenam Nursista Nenggolan sebagai desainer. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bisnis proses pada sistem kami. Yang pertama adalah bisnis proses tentang menambahkan makanan. Yang pertama, kita memilih tab sidebar, kemudian menambahkan makanan, kemudian mengisi form beserta deskripsinya, kemudian menekan tombol save. Yang kedua adalah BPMN tentang menambahkan minuman. Yang pertama, kita pergi ke tab sidebar, kemudian menambahkan minuman, kemudian mengisi form beserta deskripsi, kemudian menekan tombol save. Yang ketiga adalah BPMN tentang menginput pemasukan. Yang pertama, memilih tab sidebar, memilih tab pemasukan, mengisi form, kemudian menekan tombol save. Kemudian di BPMN fungsi update makanan. Yang pertama kita memilih tab sidebar, memilih menu daftar makanan, menekan tombol update pada tabel, mengisi form, kemudian menekan tombol save. Yang kemudian di BPMN fungsi update minuman, yang pertama memilih tab sidebar, memilih menu daftar minuman, menekan tombol update pada tabel, mengisi form, kemudian menekan tombol save. Kemudian BPMN menghapus makanan. Yang pertama memilih tab sidebar, kemudian memilih menu daftar makanan, kemudian menekan tombol hapus, kemudian menekan tombol OK. Kemudian BPMN menghapus minuman. Yang pertama memilih tab sidebar, kemudian memilih menu daftar minuman, kemudian menekan tombol hapus, kemudian menekan tombol OK. Kemudian BPMN menambah pekerja. Yang pertama kita memilih tab sidebar, kemudian memilih menu daftar pekerja, kemudian menekan tombol tambah, kemudian mengisi form, kemudian menekan tombol save. Kemudian BPMN fungsi update pekerja. Yang pertama memilih tab sidebar, kemudian memilih menu daftar pekerja, menekan tombol update, kemudian mengisi form, kemudian menekan tombol save. Yang terakhir adalah BPMN menghapus pekerja. Yang pertama kita memilih tab sidebar, kemudian memilih menu daftar pekerja, kemudian menekan tombol hapus, kemudian menekan tombol OK. Untuk fungsi utama aplikasi, pemesanan makanan, pembayaran makanan, pencatatan pemasukan, pendataan pegawai. Pemesanan makanan ini sudah disiapkan untuk pelanggan, hanya tinggal memesan.
Untuk pembayaran makanan, pemesanan makanan uang harus tidak akan kesulitan dalam melakukan pembayaran. Untuk pencatatan pemasukan, para pegawai yang bekerja dan dapat mengetahui siapa saja yang menjadi pegawai tetap. Untuk selanjutnya, spesifikasi user. Spesifikasi user ini, user group kasir sebagai user yang bertanggung jawab dalam mengelola data. Itu role-nya sebagai kasir. Dan admin login ke dalam sistem dan mengelola data. User group perangkat lain sebagai user yang dapat melakukan tugas admin namun memiliki batasan. Itu role-nya untuk pelayan. Pelayan login ke dalam sistem dan mengelola sebagian data pada sistem. Selanjutnya, user group pelanggan. Sebagai pelanggan dapat melakukan login. Role-nya pelanggan, maka pelanggan melihat menu makanan dan harga, melihat meja, melihat memesan makanan, dan melakukan pembayaran. Kemudian rancangan aplikasi atau struktur halaman produk. Di sini struktur halaman dari web kami yang pertama, web kami terdiri dari 4 sistem yaitu home, menu, about us, dan login. Yang pertama dimunculkan setelah user masuk ke aplikasi yaitu home, menu, about, dan login. Setelah user login yaitu terdapat 2 role, admin dan user. Kemudian admin, tampilan web yang akan ditampilkan kepada admin yaitu dashboard, daftar meja, daftar makanan, daftar minuman, daftar pekerja, pemasukan, dan begitu juga dengan user. Sama, namun yang berbeda yaitu admin dapat melakukan pengeditan terhadap beberapa halaman tertentu. Oke. Tahap 3 adalah di mana kami akan melakukan pengembangan lagi terhadap database dan fungsi-fungsi yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian di sini kami juga mengembangkan lagi tentang mengembangkan dan mengecek apakah fungsi-fungsi yang ada di website kami sudah berfungsi dengan baik atau belum. Jika ada fungsi yang belum bekerja dengan baik, maka kami akan mencoba memperbaikinya, kemudian akan mengeceknya lagi. Di sini adalah rancangan database yang kami buat, di mana kita membutuhkan akun untuk masuk ke dalam websitenya dan berinteraksi. Akun memiliki atribut role, username, dan password. Kemudian detail pemesanan memiliki atribut username, status, ID makanan, jam pemesanan, ID pemesanan, tanggal pemesanan, quantity, total, dan total pembelian. Akun ada user di sini adalah sebagai pekerja, yang dimana ada ID user, notifikasi pembayaran, ID pemesanan, nama user, dan nomor HP. User juga dapat melihat makanan, di mana makanan memiliki ID makanan, deskripsi, gambar makanan, dan harga makanan. Kemudian user juga dapat memesan makanan, di mana pemesanan memiliki atribut username, ID pemesanan, waktu pemesanan, status, dan melakukan transaksi, di mana transaksi itu memiliki atribut ID notifikasi, username, total pembayaran, status, dan waktu pembayaran. Dan yang terakhir adalah notifikasi pembayaran yang memiliki atribut username, total pembayaran, dan ID notifikasi dan status. Di sini terlihat rancangan mockup-nya seperti yang terlihat di sini adalah halaman login. Halaman login berbentuk
seperti itu dan dashboard juga di sampingnya. Dan ini adalah aplikasi akhirnya setelah dah mockup, dan ini adalah desain finalisasinya di mana dashboard akan memunculkan data-data yang ada pada website seperti jumlah pekerja, jumlah makanan, jumlah meja, dan jumlah minuman. Kemudian login digunakan untuk user, setiap user dan hal yang berbeda untuk masuk ke dalam website. Di sini juga ada aplikasi akhir untuk daftar makanan dan daftar pekerja. Daftar makanan adalah halaman yang menampung data makanan yang ada di restoran Bang Paung. Kemudian ada menu tambahnya. Ketika diklik tambah makanan akan muncul sebuah form modal, dan itu dibuat untuk mengisi data makanan yang akan diinput. Proses paling sulit atau fungsi paling sulit bagi kelompok yang kami hadapi adalah pembuatan fungsi shopping cart, dan produk akhir ini tidak sesuai dengan target awal karena ada anggota kelompok kami yang kurang berpartisipasi dalam pengerjaannya, dan perubahannya ada beberapa fungsi yang tidak dapat diimplementasikan seperti fungsi pekerja dan fungsi notifikasi pada pekerja. Realisasi tugas untuk fungsi auto-hijacking dan dashboard adalah saya sendiri, login Eduardo, sistem crowd meja saya, sistem crowd pekerja Eduardo, crowd makanan Heskila, input pemasukan dan pendapatan Narsista, membeli makanan Elfrida, konfirmasi pembelian dan pemesanan dilakukan oleh Jennifer. Kesimpulannya, dalam pengerjaan setiap proyek yang ada dibutuhkan kekompakan dari kelompok agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan tanpa ada kendala komunikasi. Saran untuk mata kuliah pengembangan situs web, sarannya agar penjelasan setiap materi lebih diperinci lagi agar mudah dipahami oleh setiap mahasiswa yang ada. Demikian hasil dari presentasi kami. Kami akan melanjutkan untuk demo aplikasi. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Joshua Rian Dr. Ibu dari kelompok 4 PSW. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat bersama oleh kelompok 4 tentang domain pariwisata bidang kuliner. Di sini halaman login kami, kita di sini akan memasukkan akun yang akan digunakan oleh website kami nanti. Dimana yang pertama adalah admin. Nah, di admin pada dashboard dia menunjukkan tentang data yang tersimpan di dalam website seperti jumlah pekerja sebanyak 1, jumlah makanannya belum ada, jumlah meja 2. Jumlah meja artinya adalah akun yang akan dimasukkan oleh pelanggan ketika menduduki suatu meja. Jadi meja tersebut mempunyai akunnya sendiri agar dapat memesan makanan. Dan jumlah minuman sebanyak 1. Jika kita lihat detail, ini akan menuju ke halaman yang dimaksud seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan jumlah makanan. Jumlah makanan di sini kita akan memasukkan rendang. Kemudian harganya 120.000. Kemudian kita akan memasukkan foto rendang tersebut. Di sini saya sudah siapkan fotonya. Kemudian kita akan memberikan deskripsi.
kemudian kita akan klik tambah. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil menambahkan data makanan. Kemudian jika ingin melihat detailnya, maka tinggal klik detail, kemudian akan ditampilkan gambar rendang dan judul makanannya, kemudian deskripsi makanannya di sini. Ini untuk daftar makanan, daftar meja ini, kemudian daftar minuman. Paginationnya bekerja jika data yang berada di dalam ini sudah lebih dari 3, karena batasnya 3. Jika dia sudah lebih dari 3 seperti ini, maka paginationnya akan bertambah 1. Kita klik, jika diklik 2 akan tambah menjadi restoran 4. Seperti itu untuk semua halaman. Di sini jika ingin menghapus, kita bisa klik tombol hapus, maka data akan berhasil dihapus. Kemudian jika ingin menambah, ini dan harganya, dan di sini kita akan memilih foto yang ada saja. Seperti ini. Begini. Jika detail maka akan muncul seperti itu. Kemudian pemasukan adalah halaman di mana admin dapat memantau berapa pendapatannya dari setiap meja. Seperti pada di sini setelah dilakukan transaksi sebelumnya untuk meja 1 dan mendapatkan hasil sebanyak 60.000, mendapatkan pendapatan sebanyak 60.000. Kemudian untuk kita akan masuk ke lisahnya. Nah, di sini menu makanannya berbentuk card. Karena tadi menu makanan cuma 1, maka dia hanya muncul 1, dan menu minumannya juga cuma 1, dia akan hanya muncul 1. Detailnya di bawah, lokasi restorannya di mana, kemudian sosial medianya dan jadwal tokonya. Kemudian kita akan mencoba untuk memesan. Kita akan memesan ini sebanyak 2 porsi. Kita pesan. Nah, ini akan muncul notifikasi berhasil memesan. Kita lihat pesanannya sebanyak 80.000. Nah, jika kita sudah makan di restoran tersebut dan kita ingin membayar, kita tinggal klik konfirmasi dan membayar ke kasir, maka sistem akan otomatis mencatat 80.000 sebagai pemasukan dari meja 1 dan akan mendapatkan notifikasi terima kasih sudah berkunjung dan logout. Ketika logout, kita masuk ke admin lagi, maka pemasukan akan bertambah banyak 80.000 dan totalnya juga akan berubah. Untuk daftar minuman ini bisa untuk daftar makanan bisa diperbanyak pakai nama makanan, misalnya Allah saja. Ini kita akan mencoba memasukkan gambar yang sama, apakah terjadi kesalahan atau tidak. Nah, di sini tidak terjadi kesalahan.
padahal tadi namanya sudah sama, karena di dalam program ini sudah mencakup penamaan otomatis, sehingga ketika admin lupa untuk mengganti namanya, untuk mengganti nama gambarnya, jadi secara otomatis program akan mengubah nama tersebut dan menyimpan nama gambar tersebut di database. Jadi sepertinya untuk program kami sampai di sini saja, yang dimana menu-menunya di admin adalah dashboard. Dashboard adalah tempat untuk melihat data makanan atau data web, kemudian meja untuk melihat akun yang dapat digunakan oleh user. Daftar makanan adalah makanan yang tersedia di restoran tersebut, kemudian daftar minuman juga seperti itu. Daftar pekerja adalah orang-orang yang bekerja dengan username dan password. Pemasukan adalah pencatatan pemasukan atau pendapatan yang diterima oleh restoran tersebut. Jadi dengan adanya ini, restoran tersebut tidak perlu manual lagi untuk menghitung ataupun mencatat perolehan pendapatan setiap harinya, dan sudah dicatat otomatis oleh website. Sekian presentasi produk proyek kami. Atas perhatiannya, terima kasih.